Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jamaah salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak memberikan begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan, sehingga kita bisa memanfaatkan seluruh kenikmatan yang Allah berikan untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita gunakan sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini yang sebelumnya kita sama-sama sudah tahsin atau memperbaiki bacaan pada surat Al-Zalzalah. Insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama tadabbur mengambil hikmah dari surat Al-Zalzalah. Nah, mari sebelum kita mulai kita ulang terlebih dahulu sama-sama untuk membaca surat Al-Zalzalah. Kita mulai dari ta'awud, nanti saya baca, nih silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Diperhatikan untuk ayat yang ke-7 dan 8, misqala dengan sa misqa, bukan misqa tapi misqa.
ya dengan huruf tha, ya, dengan tempat makhrajnya di mana ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, ya. Ya, kita masuk pada tadabbur, ya, tadabbur surat Al-Zalzalah. Ya, surat Al-Zalzalah ini Bapak Ibu sekalian diturunkan di Madinah atau disebut sebagai Madaniyah, ya, walaupun ada yang berpendapat masuk pada Makkiyah, ya, sebagaimana Ibnu Katsir menyebutkan Al-Zalzalah masuk surat Makkiyah, ya, walaupun ada sebagian yang menyebutkan surat Al-Zalzalah masuk pada Madaniyah, ya, turun pada setelah hijrah atau menyebutkan sebelum hijrah di Mekah, ya. Dan surat Al-Zalzalah punya nama lainnya yaitu surat Al-Zilzal, ya, surat Al-Zilzal, ada juga surat Al-Zalzalah, dua-duanya sama, ya, semuanya sama. Jadi sebagaimana yang pernah kita sampaikan, tidak semua tapi banyak di surat-surat lainnya memiliki nama-nama lain, begitu, ya. Di antaranya surat Al-Zalzalah memiliki nama lain yaitu surat Al-Zilzal yang maknanya sama, guncangan, ya. Di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat, yang sangat keras. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada suatu saat nanti, ya, ketika hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi ini untuk berguncang dengan guncangan yang dahsyat. Bukan hanya seperti guncangan biasa, ya, kalau yang pernah kita rasakan di tahun 2006, di Bantul, ya, ini kan guncangan biasa, kita pun sudah kocar kacir, begitu, terlebih ketika di Aceh, ketika menjelang mau tsunami, begitu, itu kan sebelumnya juga ada guncangan yang dahsyat, begitu, walaupun tidak sedahsyat yang nantinya Allah tunjukkan di yaumul akhir, di hari kiamat. Allah sebutkan, jadi ketika nantinya di hari kiamat Allah akan guncangan dengan guncangan yang dahsyat, dan setiap manusia yang nantinya akan merasakan guncangan itu akan merasakan atau mendengarkan suara yang sangat memekikkan, suaranya sangat keras. Sebagaimana ketika saya pribadi ketika merasakan guncangan pada tahun 2006, ketika di Bantul itu, ya, saya merasakan ada suara yang gemuruh, kan, begitu, saya ngerasanya kayak ada truk lewat ternyata bukan truk biasa. Karena sangat Masya Allah, saya kiranya dari kejauhan rasanya kayak truk gitu baru melintas, tapi kok semakin lama semakin besar gitu rasanya, gitu, kok ada goncangan juga, gitu kan. Saya masih SD itu, gitu. Masih SD kelas 6, bapak-bapak mungkin udah udah keluarga, saya masih SD waktu itu, Masya Allah, ya. Nah, ini aja ketika Allah guncangkan dengan guncangan yang tidak sebanding dengan guncangan ini nantinya, begitu. Itu kita sudah kocar kacir dan mempertanyakan nantinya, ini kenapa kok berguncangnya, apa sebabnya, di mana pusatnya, kan, begitu, kalau udah berguncang, begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di ayat yang lain menyebutkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sungguh guncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Di ayat lain Allah juga menyebutkan bahwa guncangan yang Allah akan tujukan pada hari kiamat bukan guncangan biasa. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Jadi guncangan itu bukan guncangan yang biasa. Kalau gempa bumi atau guncangan ketika di Palu, yang sampai membuat rumah itu masuk ke dalam, masuk ke dalam. Ya, ini salah satu juga, ini kalau ini juga pernah ada riwayat menyebutkan ini salah satu tanda dekatnya hari kiamat.
Guncangannya bukan guncang biasa, tapi guncangan yang bisa sampai menelan benda di atasnya. Dan ini sudah terjadi di Indonesia di tahun berapa nggih? Palu itu nggih. Yang sampai rumah hilang itu nggih. Sampai berapa, bukan cuma rumah, banyak nggih. Pohon juga hilang banyak gitu nggih. Dan di daerah lain di negara-negara lain juga pernah merasakan hal itu yang sama. Nggih, entah itu bukan cuma rumah dan pohon nggih. Sampai kayak kayak telaga atau danau itu sampai airnya itu surut dikarenakan masuk ke dalam. Dan itu juga ada riwayatnya guys. Itu sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Ya, sedangkan yang tadi yang insyaallah kita akan bahas ini adalah guncangan ketika hari kiamat. Begitu di bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala meneruskan pada ayat yang berikutnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan benda-benda berat yang dikandungnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan saking besarnya gempa itu, guncangan itu saking besarnya sampai Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan isi di dalam bumi, isinya dikeluarkan saking besarnya. Kalau gempa-gempa sebelumnya mungkin yang pernah kita rasakan tidak sampai mengeluarkan, bahkan sampai melahap dia. Tapi kalau ini guncangan ini saking dasarnya bukan hanya sekedar itu tapi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan isi di dalam bumi. Sebagaimana disebutkan begitu di surat Al-Insyiqaq ayat yang keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat. Yang sebelumnya wa idal ardu muddat, begitu ketika bumi itu dihamparkan, didatarkan, dibuat rata begitu setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa alqat ma fiha wa tahallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya menjadi kosong. Jadi semua apa yang di dalamnya dikeluarkan, dan para ulama menyebutkan ada dua begitu yang nantinya akan dikeluarkan. Yang pertama adalah orang-orang yang sudah meninggal, yang dikubur itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga diriwayatkan bukan hanya manusia yang sudah meninggal diangkat ke permukaan, tapi juga benda-benda berharga seperti mungkin berlian, emas, perak dan lainnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu orang yang menyaksikan melihat benda-benda yang dianggap mulia pada saat ini begitu Allah keluarkan pada saat itu, maka orang-orang ada sebagian menyebutkan, oh ternyata ini barang yang ketika aku mengambilnya dengan cara tidak benar. Ada orang yang pembunuh mengatakan aku membunuh seorang dikarenakan ini. Ada seorang yang dia memutus silaturahim dikarenakan harta, juga dikarenakan emas atau perhiasan yang di dalam bumi itu. Ada orang yang biasanya dia mencuri, dia mengatakan aku mencuri dikarenakan ini. Maka orang-orang yang merasakan pernah melakukan hal-hal yang jelek atau perbuatan dosa saat itu, entah pembunuh, entah pencuri, entah orang yang memutus silaturahim dikarenakan harta, maka ketika melihat harta yang keluar dari bumi, mereka tidak mau mengambil dikarenakan sudah tidak dianggap mulia lagi. Karena pada suatu saat orang-orang saat itu tidak memikirkan masalah harta lagi, tapi mereka memikirkan dirinya sendiri, apakah dalam keadaan aman ataupun sengsara begitu. Karena saat itu benar-benar situasi mencekam, bukan hal-hal yang bisa menikmati benda yang dianggap mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan benda-benda yang dianggap mulia itu untuk menunjukkan bahwa benda-benda itu sudah tidak berharga lagi. Orang-orang nanti dikumpulkan pada suatu saat nanti yang sudah dikuburkan Allah keluarkan, yang nantinya akan Allah minta pertanggungjawaban selama di dunia. Apakah mampu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang yang awalnya ketika dikubur menjadi tanah, setiap tulang belulang sudah terputus pada tempat-tempatnya? Sangat mungkin sekali.
Karena kebanyakan orang-orang yang mengandalkan logika, begitu, yang menuhankan logika, mereka menyangka Allah tidak akan mungkin bisa membangkitkan makhluknya yang sudah hancur lebur menjadi tanah itu dibangkit kembali. Tapi bagi Allah mudah sekali, begitu ya. Allah akan tunjukkan pada suatu saat nanti. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Ya, karena mereka tidak pernah menyaksikan suatu hal yang seperti ini, seperti itu maksudnya. Ketika bumi itu diguncangkan dengan guncangan yang amat sangat dahsyat. Ya, sebagai manusia akan bertanya-tanya tentang hal-hal yang membuatnya heran. Mengapa bumi ini? Apa yang menyebabkan bumi terguncang dan mengeluarkan isinya? Ya. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala ini mengeluarkan isi-isi di perut bumi? Mereka bertanya-tanya. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Ya. Menyampaikan beritanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk berguncang, walaupun memang perbedaan nih kalangan ulama, apakah yang merasakan guncangan itu semua orang, maksudnya di antara orang yang paling buruk, karena kan pada suatu saat nanti orang itu kan akan diseleksi, maksudnya begitu ya. Yang merasakan hanya orang-orang yang tidak ada iman di dalamnya. Ya, kalau dalam meriwayatkan orang nanti yang terkena angin begitu ya, angin lembut itu akan terangkat, yang masih punya iman nyawanya akan terangkat begitu ya. Yang dia tidak punya iman sama sekali dalam hatinya, dia akan tinggal dan akan merasakannya hari kiamat. Nah, ini ada perbedaan di kalangan ulama. Ada yang dia berpendapat bahwa yang merasakan hanya orang-orang yang tidak memiliki iman, tapi ada yang punya pendapat lain begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi ini untuk berguncang. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bumi itu untuk nantinya menyampaikan berita, atau para ulama menyebutkan Allah mengizinkan bumi itu untuk menjadi saksi perbuatan manusia di atasnya, karena manusia berbuat di atas bumi. Jadi pada waktu itu goncangan yang sangat dahsyat tersebut terjadi, bumi memberitahu kondisinya, berbicara tentang perbuatan yang telah dikerjakan di atasnya, baik buruk dan baik, yang buruk dan baik ya. Jadi entah perbuatan itu baik maupun perbuatan yang buruk, Allah Subhanahu wa taala akan izinkan bumi itu menjadi saksi. Dan setiap manusia ketika berbuat baik maupun berbuat buruk pasti di atas bumi. Nggak ada yang dia berbuat baik atau buruk di atas planet lain. Nggak ada begitu ya. Ya rata-rata ya, bukan rata-rata ya, memang manusia kalau berbuat baik atau berbuat buruk atau beramal di atas bumi begitu ya. Nggak ada yang di luar itu. Makanya memang kita dianjurkan seperti halnya begitu ya. Karena memang bumi itu nantinya Allah jadikan dia sebagai saksi yang akan menyampaikan perbuatan kita semua. Maka salah satu pernah kita dapati Rasulullah itu biasanya kalau misalnya beliau itu sholat Aid begitu maka ketika menghampiri lokasi untuk sholat, ketika sama pulang berbeda tempat begitu ya. Nah, salah satunya adalah agar nantinya setiap langkah di tempat yang berbeda memberikan saksi bahwa ketika itu sedang beribadah. Jadi bukan satu tempat saja, bukan satu jalan, tapi ada jalan lainnya yang nanti jadi saksi begitu bahwa melaksanakan ibadah. Ini ada salah satu hikmahnya begitu. Dan ada juga riwayat yang menyebutkan, walaupun memang diperselisihkan masalah kedudukan hadisnya begitu ketika orang itu selesai sholat wajib, maka dia dianjurkan ketika memang kondisinya memungkinkan untuk berpindah tempat untuk melaksanakan sholat sunnah. Kadang mungkin pernah mendapati ada orang sholat wajib langsung cari tempat bukan di tempatnya awal, tapi dia cari soft lain atau di sampingnya untuk melaksanakan sholat sunnah.
Walaupun ini kondisinya kalau memungkinkan. Nggih, jangan difahami ini harus nggih. Jangan sampai kita menggeser orang lain ya, ini yang kurang pas ini. Nggih, kadang saya pernah lihat ada orang yang ketika mau sholat sunnah yang di sampingnya suruh pindah. Suruh geser begitu nggih. Langsung dia sholat sunnah, ini kurang pas juga begitu nggih. Ya, jangan sampai pindah. Cari tempat kosong kalau memang mau pindah begitu nggih. Kalau misalnya tidak ada kemungkinan untuk pindah ya udah di situ aja juga cukup begitu nggih. Walaupun mungkin ada sebagian yang alasannya untuk memisah antara sholat wajib dan sholat sunnah. Kita cukup dengan zikir saja itu sebagai pemisah ya antara sholat wajib dan sholat sunnah. Nggak perlu harus berpindah, tidak harus begitu nggih. Sampai kita harus menggeser orang lain, ini kurang tepat. Jadi tetap sah-sah saja nggih ketika sholat sunnah di tempat yang sama ketika melaksanakan sholat wajib sebelumnya. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bi anna rabbaka awhalaha. Karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Ya. Jadi bumi akan berbicara dengan wahyu dan izin darinya untuk bersaksi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bumi itu untuk bersaksi atas amalan manusia. Ya, firman Allah yang dari firman Allah auhalaha maksudnya begitu nggih, adalah mengizinkan dan memerintahkan kepada mereka ya balasan semua perbuatannya. Ya, sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ya, ini ayat ini menunjukkan bahwa yang bersaksi bukan hanya bumi saja. Ya, pada hari kiamat kelak ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan, apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan saksi ketika memutuskan dia masuk neraka atau masuk surga? Butuh mboten? Sebagaimana sebelumnya nggih, tafsir sebelumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Subhanahu wa taala ini butuh untuk adanya timbangan ketika menimbang amal perbuatan manusia? Saat tidak langsung kita ketahui Allah itu tanpa timbangan nggih, tanpa saksi siapapun Allah tahu mana yang masuk neraka, mana masuk surga. Allah tahu. Tidak perlu ada timbangan. Tidak perlu ada saksi, Allah sudah tahu. Tapi Allah menunjukkan bahwa keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Allah sebutkan Allah sebagai yang maha adil begitu nggih. Maka ketika nantinya pertimbangan nanti begitu nggih, ketika yaumul hisab nanti Allah adakan mizan di situ ya, sebagai timbangan amal baik dan buruknya ya, walaupun Allah sudah tahu ini orang layak masuk neraka atau masuk surga, Allah sudah tahu, tapi ini sebagai bukti. Ya, dan saksi-saksi nantinya bumi disebutkan di sini ada lidah, ada tangan, ada kaki, bahkan di ayat lain menyebutkan kulit menjadi saksi atas perbuatan manusia. Berbicara, Allah izinkan untuk berbicara menjadi saksi begitu nggih, untuk sebagai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Walaupun nantinya nggih Allah Subhanahu wa taala maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala terkhusus bagi orang-orang yang beriman itu sangat luas. Kalau rahmannya begitu nggih, Allah tunjukkan untuk seluruh makhluknya walaupun dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika nantinya di yaumul akhir, maka rahmat Allah lebih jauh luas dibandingkan ketika Allah Allah berikan di dunia. Kalau orang Allah berikan rahmatnya di dunia saja, orang kafir saja bisa makan walaupun dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dapati orang-orang yang dia kafir pun orang kaya begitu nggih, bukan cuma bisa makan, menikmati dunia. Mungkin sampai ada yang bisa beli pulau misalnya begitu nggih. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hanya sekedar beberapa persen saja. Sedangkan nantinya di yaumul akhir Allah akan tunjukkan rahmat Allah yang begitu sangat luas. Rahimnya Allah terkhusus nggih bagi orang yang beriman. Maka ketika kita di hadapan Allah di padang mahsyar nanti, ketika Allah kumpulkan, yang kita harapkan nggih bukan keadilan Allah sebenarnya. Nggih.
Karena kalau misalnya Allah bertindak adil, kita masuk neraka semua nih kayak. Karena banyak kita yang melakukan dosa dibandingkan melakukan kebaikan. Kalau Allah Maha Adil, memang Allah tunjukkan keadilannya dengan menunjukkan timbangan itu begitu dengan saksi-saksinya. Tapi Allah lebih luas rahmatnya, maka orang yang penuh dengan dosa tapi masih ada iman di dalam hatinya, Allah perkenankan untuk masuk surga. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya kita menuntut Allah dengan keadilan, kemungkinan kita akan banyak masuk neraka. Tapi banyak orang yang masuk surga dikarenakan bukan keadilan Allah, tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menyampaikan, bukanlah kalian itu masuk surga dikarenakan amalan kalian, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh perjuangan dengan amal, kan begitu. Maka orang-orang yang tidak melaksanakan kewajibannya, itu bukan karena memenuhi haknya Allah untuk Allah perlu untuk itu, tidak. Suatu kewajiban yang kita laksanakan itu hanya untuk diri kita sendiri, sebagai bukti bahwa kita tidak layak untuk disiksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang tidak melaksanakan kewajiban, maka sungguh dia telah melakukan kezaliman pada dirinya sendiri, gitu. Bukan zalim pada Allah, kezaliman pada diri sendiri. Dia tidak berpuasa misalnya, dia tidak sholat misalnya, itu kezaliman diri sendiri. Karena ketika itu Allah berhak untuk menyiksanya karena tidak melaksanakan kewajiban. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa bumi dan yang lainnya, lidah, tangan, kaki dan lainnya seperti kulit juga menjadi saksi yang nanti Allah tunjukkan bagi manusia ketika persidangan nanti. Berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaumaidin yasdurun nas washtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperingatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengguncangkan bumi, Allah keluarkan orang-orangnya, Allah kumpulkan pada padang mahsyar, Allah sidang semuanya persatu-persatu, maka Allah akan tunjukkan setiap orang yang keluar dengan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amalannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat Al-Lail ini, inna sa'yakum lasyatta, sungguh usahamu memang beraneka macam. Jadi orang-orang yang nantinya keluar itu posisi atau kondisinya berbeda-beda. Maka pernah ditunjukkan salah satu riwayat bahwa orang yang misalnya seorang laki-laki begitu, dia poligami misalnya begitu, kalau dalam poligami, dia memiliki lebih dari satu istri, maka ketika dia tidak bersikap adil pada istrinya, maka Allah akan tunjukkan dia dalam keadaan miring jalannya, kan begitu. Ini kan salah satu kondisi orang ketika keluar dibangkitkan ketika dikeluarkan dari bumi begitu, maka kondisinya berbeda-beda. Ada yang tampak bahagia, aman, ada yang tampak takut, ketakutan, ada yang tampak dia itu merasa terancam begitu, beda-beda kondisinya. Posisinya juga Allah menyebutkan di ayat lain, orang-orang pada saat itu berbeda posisi keringatnya sampai begitu. Ada yang di mata kaki, ada yang di lutut, ada yang sampai hidungnya, sampai ada yang menyebutkan, Rasulullah menyebutkan sampai ada orang yang dia harus mengangkat kepalanya biar tetap bisa bernafas begitu saking penuhnya. Bahkan ada yang posisinya dia punya naungan, kan begitu naungan ada 7 golongan itu yang Allah akan berikan naungan ketika itu pada saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kondisi orang itu berbeda-beda tergantung perbuatannya di dunia. Ada yang dia lebih berat timbangannya begitu, ada perbuatan baiknya, ada yang lebih berat timbangan buruknya.
Kalau disebutkan bahwa orang-orang yang timbangan buruknya lebih berat itu udah parah sekali. Sedangkan orang-orang yang dia timbangan baiknya lebih banyak, maka itu yang lebih aman, karena kebanyakan nanti orangnya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih banyak diringankan perbuatan buruknya dibandingkan perbuatan baiknya. Jadi kalau misalnya memang perbuatan buruknya lebih berat, maka sungguh posisi orang itu dalam keadaan tidak aman. Nah, bagaimana dengan orang-orang kafir pada saat itu? Nah, itu posisinya tidak diusah diragukan lagi. Ini untuk berbeda-beda kondisinya begitu, dan timbangan nantinya akan berat baiknya itu amalannya itu bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan baiknya yang walaupun dia sudah tumpuk sebanyak mungkin di dunia, maka Allah akan jadikan seperti debu berterbangan, tidak berguna sama sekali amalannya. Jadi bukan pertimbangan lagi, yang ditimbang amalannya itu orang-orang yang beriman, yang nantinya kira-kira ini perlu dicuci dulu atau belum, kira-kira dicucinya berapa lama begitu. Sedangkan orang yang tidak beriman pada Allah sama sekali tidak dihitung, sudah berat otomatis perbuatan buruknya, walaupun dia mungkin pernah melakukan amal-amal yang soleh lainnya, mungkin dia bersedekah, mungkin dia berakhlak baik kepada manusia begitu, tapi tidak ada iman dalam dirinya, maka timbangannya sudah jatuh kepada perbuatan yang buruk, berat perbuatan buruknya. Amal-amalan yang baik itu sudah tidak Allah anggap lagi. Ini bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau orang-orang yang kafir. Sedangkan orang-orang yang beriman, maka ada pertimbangan di situ, apakah dia langsung masuk surga dengan mulus tanpa beban sama sekali atau enggak? Ada, Masya Allah, ini salah satunya orang-orang ketika syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya langsung masuk surga, Allah pamerkan di depan banyak manusia. Ini dibukakan jalan khusus, kalau bahasa kita karpet merah, kita jalan di tengah manusia. Tiba-tiba orang baru nunggu bertahun-tahun, kan bertahun-tahun persidangan itu, bukan cuma berhari-hari, apalagi berjam-jam, bertahun-tahun Allah tunggu para orang untuk disidang. Tiba-tiba ada yang nolong dari barisan masuk surga. Itu bagaimana perasaan orang-orang saat itu? Wah, enak ya ternyata, begitu kan. Orang-orang yang salah satunya adalah orang-orang yang tanpa hisab, orang-orang yang dia meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia aman tanpa hisab sama sekali. Maka kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tanpa hisab. Kenapa, Bu? Bisa, insyaallah. Ada sekitar 70.000 orang begitu, Tapi kalau para ulama menyebutkan 70.000 orang itu angka bukan batasan, tapi menunjukkan banyaknya orang saat itu yang nantinya bisa masuk surga tanpa hisab. Kecuali ada beberapa orang, nanti panjang, ini ada pembahasan tersendiri. Tapi insyaallah mudah-mudahan ketika Rasulullah juga menyampaikan itu, ada salah satu sahabat yang ya Rasulullah, doakanlah aku termasuk orang itu. Karena gitu, saya lupa sahabat-sahabat itu, ada yang menyebutkan, ya Rasulullah doakan, langsung otomatis namanya doa Rasulullah diijabah kan begitu, masuk surga tanpa hisab. Ada sahabat lagi yang minta, ya Rasulullah, saya juga pengen didoakan itu. Wah, kamu udah kedahuluan sama sahabat ini, begitu, Jadi jawaban Rasulullah itu tidak menyakitkan sahabat berikutnya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala di ayat terakhir, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Di ayat ke-6 dan 7 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa mengerjakan kebajikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan ayat terakhir juga menyebutkan, barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka kita dituntut untuk beramal di dunia, walaupun itu sekecil apapun amalannya. Jangan sampai tidak kita manfaatkan waktu ini untuk beramal. Kalau memang ada peluang untuk beramal walaupun itu kecil, maka kita lakukan. Maka kalau ketika kita bersedekah begitu, apa yang kita bisa sedekahkan,
walau tamratin, walau tamrah nggih, walau bisikin tamrah gitu. Walau cuma setengah kurma begitu nggih. Kalau kita memang bisa sedekahkan, bisa sedekahkan. Maka kalau disebutkan dalam Quran, sebutkannya ada yang infak apa ayat itu, syarra waradh-dharra itu nggih. Jadi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit nggih, itu dianjurkan untuk bersedekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerintahkan saja berinfak ketika dalam keadaan lapang saja. Dalam keadaan sempit pun ketika memang kita masih bisa untuk bersedekah, maka bersedekah. Ini menunjukkan bahwa ketika memang kita bisa beramal sekecil apapun yang kita bisa, maka beramalah. Dan nantinya ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang amalannya, maka tidak ada yang luput dari timbangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sekecil biji zarah. Zarah itu nopo ya, para ulama terdahulu menyebutkannya ya biji sawi, ada yang menyebutkan biji kedelai begitu nggih. Yang memang bagi mereka tahunya seperti itu begitu nggih, di kalangan mereka ya zaman dahulu yang mereka dapati yang kecil seperti itu begitu nggih. Ada yang menyebutkan seperti debu-debu begitu nggih, debu-debu yang misalnya kita tepuk begitu nggih di pasir misalnya begitu nggih, kita ibaskan gitu, sisa-sisa yang ada di telapak ini termasuk pada zarah itu. Atau ketika misalnya kita misalnya ketika kaca jendela itu terpancarnya sinar matahari kan ada yang berterbangan begitu. Nah, yang nggak mungkin kita bisa ambil itu zarah termasuk begitu. Jadi kalau kesimpulan pada definisi pada zarah itu benda yang paling kecil. Kalau mungkin sekarang itu ditemukannya atom misalnya ya atom begitu nih. Jadi kecil-kecil apapun amalan yang kita lakukan, itu Allah akan timbang, amal baik maupun amalan buruk, tidak ada yang luput. Sampai nantinya ketika orang itu di persidangan Allah Subhanahu wa taala, mereka sebelum sidang akan menerima catatan amal mereka. Maka mereka akan melihat catatan itu anehnya jelimet banget begitu bahasa kita. Karena saking hal-hal yang remeh saja itu Allah catat semuanya. Semua catat, bukan hal-hal yang berat saja, tapi hal-hal yang sangat remeh, yang mungkin kita menyakiti semut misalnya begitu, ataupun kita memberikan makanan kepada semut misalnya, itu bisa tetap dipertimbangkan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Karena kita dituntut bukan hanya berbuat baik kepada manusia saja, tapi kepada hewan juga, karena kita posisinya sebagai khalifah gitu nggih, pada khalifah. Maka kalau pernah saya dapati banyak video nggih, orang-orang barat itu banyak, kalau hewan-hewan tuh kadang kalau sudah mereka terpentok nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Contohnya misalnya dia mendapati temannya ada yang terhimpit perangkap misalnya begitu nggih, langsung kadang ada hewan yang minta tolong kepada manusia, walaupun dengan cara mereka begitu, nggak mungkin ngomong mereka nggih, tapi dengan cara mereka atau dengan cara lainnya begitu nggih. Itu ternyata banyak hewan yang seperti itu, karena mereka tahu manusia itu sebagai khalifah begitu. Jangan sampai yang jadi khalifah itu semena-mena nggih. Makanya dalam sunnah Rasulullah ketika kita nyembelih saja tidak boleh semena-mena, karena begitu nggih. Nggak boleh kita nyembelih di hadapan hewan lainnya, masya Allah ya. Baru ngasah pisau di depan sapinya itu, kayak gimana itu? Baru motong dagingnya di depan temennya, masya Allah itu nangis itu. Ya, dan banyak ya yang seperti itu. Dan kalau dalam ketika kita belajar nyembelih kambing atau nyembelih apa gitu hewan yang lihat temannya itu disembelih atau dicincang di depan temannya, otomatis yang nantinya akan disembelih berikutnya kualitas dagingnya tidak baik, karena posisinya tegang, darahnya tidak lancar. Posisinya sama seperti ketika kita mau disuntik, kita vaksin misalnya begitu ya. Kadang kalau tegang suruh minggir dulu, nggak boleh tegang, harus tenang dulu baru bisa disuntik biar lancar. Sama halnya hewan juga gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada yang merasakan tuh kok dagingnya rasanya kok berbeda, ya bisa jadi karena itu.
karena apa, darahnya itu karena tegang, darahnya kurang lancar, jadinya ketika disembelih tidak full seluruhnya bersih dari darah yang dikeluarkan, jadi mempengaruhi pada daging. Ini salah satu anunya nggih. Salah satu itu efek pada ketika kita menyembelih di depan hewan-hewan yang lain. Ini dalam penyembelihan hewan pun dalam Islam sangat ketat, jangan sampai kita menyakiti perasaan hewan, begitu nggih. Jadi dari ayat ini, dari surat Al-Zalzalah, kita banyak mengambil hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak saksi nantinya. Karena kita berbuat di dunia ini, maka setiap yang Allah izinkan untuk bersaksi akan menjadi saksi apa yang kita lakukan selama di dunia. Maka jangan sampai ketika kita punya kesempatan untuk beramal walaupun sekecil itu, maka jangan disia-siakan, begitu nggih. Ini nasihat bagi kami pribadi dan jamaah semua yang Allah berikan, masih diberikan nyawa, baik kita masih diberikan kehidupan, masih punya kesempatan untuk beramal, untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk tadabbur pada surah Az-Zalzalah. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, monggo. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dari ini. Insyaallah berikutnya kita masuk surat apa? Surat apa? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ya. Al-Adiyat sudah nggih. Al-Zalzalah masuk Al-Bayyinah. Masuk panjang ya. Kau panggil. Nanti mungkin setengah-setengah dulu kalau belum selesai. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.